Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga perekerin kalian selalu lancar dan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke pelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Ini sekarang saya akan masuk ke materi selanjutnya setelah accrual, cash basis dan pelaporan keuangannya. Sekarang kita ke konsep dan siklus akuntansinya. Konsep akuntansi hampir sama dengan di akuntansi dasar. Di sini membahas tentang apa sih akuntansi itu menurut PP nomor 71 tahun 2010 yang terbaru ini. Jadi di sini hampir sama ya. Akuntansi itu didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikisaran atas semua transaksi. Oke, lalu entitasnya ya. Jadi entitasnya kalau di perusahaan itu ada entitas perusahaan, terus pihaknya itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Untuk di sini entitasnya dibagi menjadi dua. Ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansinya di sini adalah SKPD dan BPKD. Sedangkan si entitas pelaporannya adalah pemerintah daerah. Jadi sama saja di entitas pelaporan itu kita andaikan Provinsi Jawa Timur, maka si BPKD adalah pemerintah Kota Malang, lalu SKPD-nya adalah Dinas Pendidikan Kota Malang. Berikutnya pembukuannya ya. Dalam sistem pencatatan akuntansi itu ada dua sistem pembukuannya. Pertama pembukuan tunggal atau single entry, dan yang kedua ada pembukuan berpasangan atau double entry. Single entry, single itu sendiri, jadi tidak ada pasangannya ya. Jadi maksudnya single entry di sini transaksi yang akibatnya bertambahnya kas, dia akan dicatat di sisi penerimaan nih. Sementara transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Jadi itu ya. Nah, kita tahunya single dari mana? Kenapa kok ini masih ada penerimaan dan pengeluaran ada dua? Tahunya yaitu dari saldo. Tuh. Oke, biasanya pemerintah daerah jarang menggunakan ini ya, apa namanya ini? Single entry. Yang sering menggunakan adalah desa, yaitu yang ada seperti ini. Contohnya buku kas umum, buku pembantu pajak, itu bentuknya semuanya single entry. Mungkin untuk kalian yang lebih dekat dengan desa atau yang bergerak di desa bisa membuktikan sendiri, silakan dilihat dan dicari ya di desanya masing-masing itu kira-kira ada nggak sih sistem pembukuan single entry itu tuh ya. Berikutnya kita ke pencatatan yang kedua yaitu double entry ya. Double entry ini sistem pencatatan di mana ada debit dan di mana ada kredit ya. Debit dan kredit harus memiliki kesamaan yang menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan tersebut tuh ya. Nih. Sistem debit kredit ini setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi antara aset dan pasifa itu ya. Kita langsung ke persamaan dasar akuntansi ini. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas neraca, di mana di persamaan dasar akuntansi itu ada beberapa komponen akun yang digunakan untuk menyusun neraca, antara lain aset atau harta ya, terus hutang atau hak atau kewajiban itu ya, dan modal. Oke, berikutnya kita lihat bentuk PDA nya sama atau tidak dengan di perusahaannya. Nah, jadi secara umum PDA meskipun itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur dan pemerintahan, UMKM dan lain sebagainya, dia tetap antara aset dan pasifa bentuknya sama. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ini ya.
Aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas ya. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Tuh, bisa kalian pahami lagi ini 3 pengertian inti dari persamaan dasar akuntansi. Nah, berikutnya, jika si PDA tadi kita kembangkan, kita tambahkan ekuitasnya dengan beban dan pendapatan, maka rumusnya yang baru adalah seperti ini. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas tambah dalam kurung pendapatan kurangi beban, atau aset tambah beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Dari sini kita sudah tahu mana saldo normalnya ya. Aset dan beban memiliki saldo normal sebelah kiri atau debit. Yang sebelah kanan di sini ada kewajiban, ekuitas dan pendapatan yang menandakan dia adalah kredit saldo normalnya. Ini pendapatan pengertiannya di sini, beban pengertiannya di sini. Bisa kalian pahami sendiri nanti. Ya, ekuitas terdiri atas kejadian transaksi yang bersumber dari transaksi accrual dan transaksi kas yang terakumulasi dalam saldo anggaran lebih ya. Sedangkan pendapatan LRA akan menambah sal dan belanja akan mengurangi sal. Demikian juga penerimaan pembiayaan akan menambah sal dan pengeluaran pembiayaan akan mengurangi sal. Jadi pengeluaran pembiayaan sama seperti dengan beban, penerimaan pembiayaan seperti dengan pendapatan, itu ya. Maka persamaan akuntansi yang digunakan untuk persamaan akuntansi accrual sudah termasuk persamaan akuntansi dengan basis kas karena ada ini LRA ini. Sehingga untuk transaksi accrual maupun transaksi LRA menggunakan satu persamaan yang sama. Nah, jadi di SKPD dan BPKD itu ada satu persamaan dasar akuntansi, baik itu accrual maupun yang anggaran atau cash basic. Bentuknya seperti ini. Aset plus beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan LO, ditambah lagi belanja plus pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan LRA plus penerimaan pembiayaan ya. Jadi di sini ini untuk penyusunan LO, tapi kita gabungkan tabelnya. Nanti saya buatkan ya. Terus di sini ada belanja plus pengeluaran pembiayaan dan pendapatan LRA plus penerimaan pembiayaan. Bentar, coba saya buatkan ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita langsung ke tabelnya ya. Set nanti terdiri dari apa saja, kita taruh di bawahnya ini nanti. Misalkan ada kas, perlengkapan, ada misalkan ada 2, lalu di atas nanti ada namanya beban, terus sebelahnya ada belanja, sebelahnya lagi ada pengeluaran pembiayaan, ini pasifa, ada kewajiban, di sini ada utang
SKPD, ada utang bank, ada ekuitas, pendapatan LO, pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan. Nah, jadi kurang lebih bentuknya nanti seperti ini ya. Saya rapikan dulu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini nanti ya. Ini bentuk dari PDA nya si SKPD. Ya, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti ini adalah sebagian asetnya, sedangkan yang sini adalah bagian pasifa. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada waktu saya kasih soal, silahkan coba kerjakan ya, aplikasikan, masukkan dan diterapkan ke dalam PDA yang ada di sini ini ya. Oke, lanjutkan. Kita ke posisi akunnya, konsep debit kredit dan saldo normal. Langsung aja ya, kita cari konsep debit kreditnya. Nah, ini dia. Ini harus kalian hafalkan. Perbedaannya ada sedikit pertambahan ya dari LRA atau yang memiliki basic cash itu. Jadi di sini ada aset sama kayak perusahaannya, kewajiban ekuitas. Aset bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit sama. Kewajiban dan ekuitas juga sama, kredit, debit, berkurangnya, saldo normal kredit. Pendapatannya ini ada LO, ada LRA. LO dulu ya, sama, kredit, debit, kredit. Beban ada debit, kredit, debit. Ada namanya perubahan sal. Dia tidak memiliki saldo normal, dia menyesuaikan. Ketika terjadi surplus, nanti dia bisa ada di berkurang di debit, dan ketika terjadi defisit dia bisa bertambah di kredit. Tuh ya, dia menyesuaikan. Terus berikutnya pendapatan LRA, ada pendapatan seperti tadi, LO, kredit, debit, kredit, penerimaan pembiayaan, kredit, debit, kredit. Belanja juga gitu, debit, kredit, debit, hampir sama ya, bukan hampir sama seperti beban. Lalu pengeluaran pembiayaan sama seperti beban. Estimasi pendapatan, estimasi ya,
Jadi estimasi itu perkiraan. Jadi kita memperkirakan pendapatan yang akan kita terima itu berapa. Itu adalah kebalikan dari pendapatan, saldo normalnya. Jadi seperti ini, debit kredit debit. Estimasi penerimaan pembiayaan juga debit kredit debit. Apresiasi belanja, apresiasi pengeluaran pembiayaan, sama, ini masih perkiraan ya, belum dibelanjakan tapi masih diapresiasi. Kira-kira dianggarkan untuk belanja berapa tuh, karena belum dibelanjakan namanya apresiasi belanja, dan saldo normalnya seperti ini, kredit debit kredit. Dan ada estimasi perubahan sal menyesuaikan, sama persis seperti perubahan sal tadi. Oke, lanjut. Konsep home office dan brand office ya. Home office ini maksudnya rumahnya, brand office ini cabangnya, pusat ya, home office ya. Nih, hal ini BPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang atau brand office. Nah, struktur hubungan hubo lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara BPKD dan SKPD dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak. Nah, sebenarnya lebih tepat di sini adalah kantor pusat dan kantor cabang, bukan hubungan antara induk dan anak tuh ya. Alasannya kenapa? Di sini pertama, BPKD dan SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan dia satu kesatuan. Kalau dia punyanya BPKD-nya Kota Malang, maka SKPD-nya adalah satuan kerja yang ada di Kota Malang, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Antara BPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income dalam pengertian profit ya, tidak ada namanya transfer income, nggak ada pencarian laba itu BPKD dan SKPD. Intinya BPKD dan SKPD menjalankan anggaran. Jadi kludek nih, anggaran itu aja. Mencari apa? Mencari surplus atau defisit. Jika defisit, maka pemerintah harus bisa mengatur anggarannya lebih baik lagi. Jika surplus, berarti pemerintah sudah bagus dalam pengaturan anggarannya. C. SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Jadi SKPD itu tidak memiliki wewenang, dia diatur oleh si Pemda itu ya. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi hubo, transaksi antara SKPD dan BPKD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu RK BPKD, rekening BPKD. Jika terjadi transaksi, SKPD melakukan transaksi misalnya ya, membeli kendaraan, tapi tidak menggunakan uang yang ada di SKPD, maka dia akan menggunakan namanya akun resiprokal. Jadi dibayarkan oleh si BPKD, maka muncullah akun namanya RK BPKD itu, yang merupakan akun ekuitas di SKPD. Sedangkan di BPKD juga seperti itu, dicatat sebagai RK SKPD itu ya, itu namanya akun resiprokal. Jadi akun resiprokal ini karena RK SKPD dan BPKD ada di ekuitas, dia termasuk namanya real account atau akun real ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas di sini. Ini ya, akun rekening koran BPKD akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset, seperti menerima SP2DUP atau surat perintah pencairan dana uang persediaan dan GU ganti uang, menerima aset tetap dari pemerintah daerah, pelunasan pembayaran belanja LS. Ini transaksi yang berkaitan dengan RK BPKD ya, bisa dipahami sendiri. Oke, kita masuk ke dalam siklus akuntansinya ya. Kita lihat ya, siklus itu sistem di sini. Akuntansi dimasuk sebuah sistem. Nah, ini dia. Kita nanti praktek persamaan dasar akuntansinya dulu, baru kita membahas ini ya. Ini sedikit saya kasih gambaran. Jadi proses akuntansi pokok itu dibagi menjadi 3 departemen ini ya. Yang pertama pencatatan dokumen ya, dokumentasi dulu, terus pencatatan dan pelaporan itu ya.
3 kegiatan maksudnya, bukan 3 departemen. Kegiatan yang pertama di dokumen, SKPD dan BPKD melakukan jenis-jenis transaksi keuangan Pemda, mengumpulkan jenis transaksinya dulu ya. Dokumen sumbernya dari mana? SP2D, SPJ, dan bukti memorial, surat perintah pencairan dana, surat pertanggungjawaban, dan bukti memorial. Lalu ada namanya bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti memorial. Ini semacam kwitansi, nota, dan bukti transaksi lainnya ya. Lalu dimasukkan ke dalam pencatatan. Nah, aliran dana yang masuk di SKPD dan BPKD itu berawal dari APBD ini ya, yang ditetapkan oleh DPRD. Ketika ini sudah ditetapkan oleh DPRD dan disetujui, maka terjadi namanya realisasi APBD. Di realisasi APBD ini perlu melakukan penjurnalan. Jadi menerima uang dari APBD berapa. Lalu di sini ada SP2D untuk apa, SPJ untuk apa, membeli apa, terus untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Catat di sini jurnalnya. Jurnalnya itu dibagi menjadi 2 ini. Ada jurnal LRA dan jurnal LO dan neraca. Jurnal LRA menggunakan basic cash dan jurnal LO neraca menggunakan basic accrual. Itu ya. Lalu berikutnya kita kesini lagi ya, diringkas atau diposting menjadi namanya buku besar. Selain buku besar perlu membuatkan namanya buku pembantu. Misalkan di sini kita sering melakukan fotokopi berkas ke toko siapa dan ternyata ada piutangnya, ada utangnya kita. Nah, otomatis kita perlu membuatkan semacam buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Jadi semacam itu di sini. Lalu di sini adalah kumpulan rekening atau ringkasan dan rincian, hampir sama seperti buku besar ya. Jadi ini rinciannya maksudnya. Jurnal yang dibuat adalah jurnal LRA dan LO neraca, sedangkan buku besarnya yang kita buat adalah mengumpulkan rekening atau ringkasan dan rinciannya. Kas sendiri, kas bendara pengeluaran, kas bendara penerimaan sendiri semua. Seperti membuat buku besar biasanya ya. Oke, lalu berikutnya setelah ini sudah selesai dilakukan di tahap pencatatan atau kegiatan pencatatan, maka masuk ke kegiatan yang terakhir adalah kegiatan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Bisa menggunakan pembantu yaitu kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun antara lain di sini LRA, LP, SAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Ada 7 laporan keuangan. Ingat kemarin ada yang perlu dibuat oleh SKPD dan ada yang perlu dibuat oleh BPKD dan ada yang tidak boleh dibuat oleh SKPD karena tidak memiliki fungsi perbendaharaan umum. Itu ya. Nah, kenapa ini ada tulisan kebijakan akuntansi? Nah, jadi menurut kebijakan akuntansi di PP nomor 71 tahun 2010, jurnal yang perlu dibuat itu adalah ini dan laporan yang perlu dibuat adalah ini. Oke, itu ya. Sebelum kita mulai praktek siklus ini, kita nanti belajar dulu menyusun PDA ya. Nanti kalau sudah fase PDA barulah kita mulai menyusun siklus ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.